Boleh saya bilang pemilu kita kali ini pemilu yang paling brutal sepanjang sejarah. Pemilu paling brengsek dalam sejarah. Bagaimana kekuasaan begitu eksesifnya dalam rangka menguntungkan salah satu kandidat dan merugikan kandidat-kandidat lainnya. Ada Pak Dedi dari PDIP, mereka juga akan menyelidiki dirinya. PDIP dapat 19% itu nyogok apa enggak? Buat apa kita punya pemilu? Karena sudah pasti pemilu itu akan dimenangkan yang punya kuasa dan yang punya uang. Karena kalau hari ini saya yakin, kalau nggak punya 30 miliar susah masuk DPR RI. Untuk jadi anggota DPRD Kabupaten Kota setidaknya 4 miliar. Kalau dia provinsi mungkin 10-15 miliar. Kalau DPR RI 25, 30, 40 miliar. Demokrasi apa yang kita harapkan? Gimana negara kita ini ke depan? Kalau tadi dibilang untuk satu anggota DPR perlu 20-30 miliar, apa 19% PDIP dapat kursi itu, kalau diangkakan 110 kursi, 110 kali 30 miliar atau tidak? Bapak yang nyelidiki, Bapak sendiri mungkin. Pak Maman akan nyelidiki dirinya sendiri. Lalu apa orang mengatakan, ini cuma dagelan aja, ini angket ini. Kalau mau bilang apakah dia harus pakai uang masuk DPR RI, ayo kita uji. Boleh tanya masyarakat. Itu diangket. Itulah ya, kalau diangket itu saya setuju, angket aja. Ya nggak masalah, tetapi kan angket itu tidak mempersoalkan itu. Tadi seperti yang saya bilang, yang dipersoalkan itu kan adalah penyelenggaraan pelaksanaan undang-undang. Ya kalau sudah menyangkut kan? bumerang bagi diri sendiri, terus jadi bekelit-kelit ke sana kemari. Loh, sekarang saya tanya Pak, soal pelanggaran seperti itu ranahnya di mana? Kalau urusannya adalah perolehan suara dan lain-lain itu KPU. Kalau tentang kecurangan itu adanya di Panwaslu, Bawaslu. Kalau tentang sengketa hasil adanya di mana? Adanya di Mahkamah Konstitusi. Oke. Lalu apakah itu menjadi ranah untuk angket? Kami tidak sampai ke sana. Urusan kita tadi pelaksanaan undang-undang. Urusan kita tentang kebijakan. Angket hal yang berbeda dengan itu. Jadi seharusnya siapapun tidak perlu bernada negatif atau miring terhadap hak angket. Kalau diangket, ya, Anda mengangket diri Anda sendiri dan rakyat akan melihat kepada Anda. Tidak membayar seperti dikatakan oleh Pak Sitorus. Anda jujur nggak melaksanakan angket kepada diri Anda sendiri? Para sahabat sekalian, ada momen perdebatan menarik antara dua figur yang masih layak untuk kita simak, yakni saat politikus PDIP Dedi Yefri Sitorus tampak kelimbungan di Skakmat sekaligus dikuliahi gratis oleh pakar hukum tata negara Profesor Yusril Ihza Mahendra. Dalam acara di ILC Karni Ilyas beberapa waktu lalu yang membahas topik soal hak angket, kali ini kita akan lebih fokus mengulas perihal perilaku korup yang dilakukan dan diakui sendiri oleh Dedi Sitorus saat mereka, para caleg ini, maju dalam pemilu 2024 lalu. Dedi Sitorus saking terbawa emosi karena kekalahan telak partainya PDIP dalam Pilpres lalu, bikin pernyataan blunder yang mempermalukan dirinya sendiri. Juga tentu saja aib partainya, Partai Banteng PDIP. Apa itu? Soal partai terkorup di Indonesia. Salah satu indikasi diungkap oleh Dedi Sitorus sendiri, yakni soal money politics atau politik uang, yang merupakan induk atau biangnya korupsi di negeri ini. Kita tidak perlu naif, money politics memang menjadi salah satu PR terbesar dari kita dalam upaya pemberantasan korupsi di negeri ini. Dan sampai hari ini kita masih kesulitan untuk mengatasinya. Tapi Mbok Yao jangan munafik, keluar-keluar klaim sebagai partai paling bersih. Giliran kadernya kena ciduk KPK atas perkara suap. Lalu tuding sana-sini, framing kanan-kiri, tuduh politisasi, kriminalisasi, bla bla bla. Nah, entah kenapa Dedi Sitorus ini dalam debat itu keceplosan usai memaki-maki pemilu 2024 sebagai
pemilu paling brutal dan paling brengsek sepanjang sejarah, katanya. Lalu dia menyebut terang-terangan, jika untuk menjadi anggota DPR RI, paling tidak seorang caleg harus mengeluarkan kocek sebesar 25, 30 hingga 40 miliar rupiah. Wow, pengakuan luar biasa dari seorang anggota dewan yang terhormat. Lalu dia menyebut, buat demokrasi macam apa? Pertanyaan yang sejatinya menampar wajah dirinya sendiri. Sontak Prof. Yusril pun menskakmat dengan sebuah pertanyaan. Lalu PDIP dapat 19% di pemilu lalu. Nyogok apa enggak? Dedi cuma terbengong kaget, nggak bisa jawab. Yusril lalu mengkalkulasi perolehan suara PDIP. Jika setiap caleg PDIP nyogok pemilih dengan perolehan 110 kursi, dikalikan anggap saja 30 miliar, maka hasilnya 3,3 triliun rupiah. Ya benar ya, 3,3 triliun rupiah. Angka yang fantastis. Pukulan balik ini menghantam narasi PDIP waktu itu yang bersuara lantang hendak menggulirkan hak angket di DPR, menyusul kekalahan jagoan mereka di Pilpres 2024. Sementara diprediksi gugatan mereka waktu itu ke Mahkamah Konstitusi bakal kandas. Sejarah pun akhirnya mencatat gugatan PDIP kubu 03 bersama kubu 01 kandas, termasuk wacana angket tinggal mimpi. PDIP pun semakin terpuruk dan babak belur. Menyusul kekalahan telak mereka, jagoan mereka di Pilkada serentak 2024 setelahnya. Banteng stres berat. Nah, para sahabat, untuk lebih memahami substansi perdebatan berkelas antara Deddy Sitorus dan Prof. Yusril Iza Mahendra soal money politics dan angket, mari kita simak saja cuplikan video sesi penting berikut ini. Pertanyaan-pertanyaan itu kemudian kan menjadi persoalan publik. Sangat telanjang. Oleh karena itulah dibutuhkan yang namanya hak angket untuk menjawab banyak persoalan-persoalan. Saya bacakan saja karena saya bukan ahli hukum. Hak angket itu hak untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan undang-undang atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting strategis berdampak luas pada kehidupan masyarakat berbangsa, bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Kalau kita lihat ya, yang terjadi, tentu sangat banyak sekali hal yang bisa dipercakapkan di DPR. Tidak saja merujuk pada semua undang-undang dan kebijakan, melihat realita hari ini, tapi juga dalam rangka kita merancang masa depan. Karena menurut saya, mempercakapkan ini dalam forum DPR adalah hal yang konstitusional. Kita pernah mengamandemen Undang-Undang 45 karena beberapa kasus terjadi. Misalnya ada presiden ya tidak mau menandatangani rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama dengan DPR. Kita ubah UUD 45-nya. Kalau 30 hari otomatis dia berlaku. Tanpa angket itu, kenapa ketika pemilu kok perlu angket? Kita mikir-mikir aja udah bisa kok. Sekarang